Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Kesalahan kepadanya. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka dan mengetahui segala sesuatu tentang perempuan itu. Maka dia mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Maka dia mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ketika itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mulai dari yang tertua sampai yang terakhir, pergi seorang demi seorang, dan yang tetap di sana hanya Yesus dan perempuan itu. Orang yang pergi itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para pemimpin agama. Mereka bermaksud untuk menghakimi perempuan yang telah ditangkap karena melakukan perzinahan, seakan-akan mereka sendiri bukan orang berdosa. Yesus menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Dia adalah Maha Pengasih. Yesus memberi makanan kepada orang banyak, membangkitkan orang mati, mengembalikan kehidupan anak laki-laki seorang janda, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mujizat bagi orang miskin.
serta Dia menghilangkan dosa seluruh orang berdosa dan memberi keselamatan kepada mereka. Yesus mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa melakukan apa saja. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap Dia sebagai musuh mereka. Itulah alasannya mengapa mereka membawa perempuan tersebut ke hadapannya dan menguji Dia. Mereka bertanya, "Rabi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka berpikir Dia akan menyuruh mereka untuk melempar batu kepada perempuan itu. Mengapa? Karena kalau kita dihukum menurut apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan, semua orang yang berbuat zina harus dilempar batu tanpa kecuali. Semua orang harus dirajam sampai mati dan semua orang ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus tidak menyuruh mereka melempari perempuan itu dengan batu. Sebaliknya Dia mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mengapa Allah memberi 613 peraturan dalam hukum Taurat bagi kita? Agar kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Hukum membawa kemurkaan. Allah itu kudus dan begitu juga hukum Allah. Hukum yang kudus itu datang kepada kita di dalam 600 peraturan. Alasan mengapa Tuhan memberi 613 peraturan kepada kita adalah agar kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Hukum itu mengajarkan bahwa kita harus memandang kepada anugerah Allah untuk diselamatkan. Kalau kita tidak mengetahui hal ini dan hanya berpikir mengenai apa yang tertulis, kita semua harus dilempari batu seperti perempuan yang telah ditangkap karena melakukan perzinahan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak tahu kebenaran hukumnya mungkin berpikir bahwa mereka berhak untuk melempari perempuan itu dengan batu dan mungkin melempari kita juga. Siapa yang boleh melemparkan batu kepada perempuan yang tak berdaya itu? Meskipun dia ditangkap karena melakukan perzinahan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh melemparkan batu kepadanya. Kalau perempuan itu dan masing-masing kita dihakimi sesuai dengan hukum itu, maka seperti perempuan tersebut kita juga akan mendapat penghukuman yang mengerikan. Akan tetapi, Yesus menyelamatkan kita yang berdosa, dari dosa kita dan dari penghukuman yang adil itu. Dengan seluruh dosa kita, jika hukum Tuhan diterapkan secara ketat, siapa di antara kita yang dapat tetap hidup? Kita semua akan mati dan masuk ke neraka. Namun demikian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengetahui hukum Taurat hanya seperti yang tertulis. Kalau hukumnya diterapkan secara ketat, maka hukum itu akan membunuh dia juga seperti orang-orang yang dihakiminya. Sebenarnya, hukum Tuhan diberikan kepada manusia untuk menyadarkan mereka akan dosa mereka, tetapi mereka menderita karena mereka salah mengerti dan salah menerapkannya. Orang-orang Farisi zaman sekarang ini, seperti orang-orang Farisi di dalam Alkitab, hanya tahu hukum sebagaimana yang tertulis. Mereka harus mengerti anugerah, keadilan dan kebenaran Tuhan. Mereka harus diajar mengenai Injil penyelamatan agar bisa diselamatkan. Orang-orang Farisi berkata, hukum memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka bertanya sambil memegang batu dengan penuh keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa Yesus tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Mereka menunggu Yesus memakan umpan atas jebakan mereka. Kalau Yesus dihakimi menurut hukum itu,
dia juga harus dilempari batu oleh mereka. Tujuan mereka adalah untuk melempari keduanya dengan batu. Kalau Yesus melarang untuk melempari perempuan itu dengan batu, mereka akan mengatakan bahwa Yesus menghina hukum Tuhan, dan dia juga akan dilempari karena ia menghujat Tuhan. Betapa mengerikan rencana jahat mereka. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, lalu mereka terus-menerus bertanya kepadanya, "Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka menunjuk Yesus dengan jarinya dan terus-menerus mengganggunya. Yesus berdiri lalu mengatakan bahwa barang siapa di antara mereka tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah sekali lagi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua sampai yang terakhir. Lalu tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap berdiri di tempatnya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di mana dosa-dosa itu tercatat pada loh hati kita dan di kitab perbuatan. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia menulis lagi di tanah. Ketika itu, beberapa orang yang lebih tua mulai pergi dari situ. Orang yang lebih tua yang berdosa lebih banyak pergi terlebih dahulu. Orang-orang yang muda juga pergi. Mari kita membayangkan Yesus berdiri di antara kita dan kita berdiri di dekat perempuan itu. Ketika Yesus mengatakan orang yang tidak berdosa di antara kita melemparkan batu pertama, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah yang dituliskan Yesus di tanah? Allah yang menciptakan kita menulis dosa kita di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, dia menulis dosa kita pada loh hati kita. Dosa Yehuda telah tertulis how can
Ho ho.